Balik lagi di Kesel Aja News. Kali ini bersama dengan Andri Sakti. Andri Sakti tadi kan kesini dia bawa Jeko. Benar. Terus gue bilang, Dri, lu bawa Jeko kayak orang resign gitu. Jawaban lu? Ya kan gue resign dari Suci 12. Iya. Bawaan aja gue pikirin ya apa ya. Oh ini. Iya. Harus ada isiannya. Harus ada isiannya. Datang aja harus ada isiannya. Harus ada isiannya. Iya. Karena emang baru resign kemarin. Baru resign kemarin ya. Iya. Kesel aja news, kesel aja news, berita tolol. Nah, Andri, lu berarti hitungannya peringkat 4. 4. Nah, peringkat 1 hadiahnya mobil. Mobil listrik. 2, 3 motor listrik. 4 itu chargeran listrik. Yang kodok lagi. Nah kan buat apa? Jadi emang agak jauh lonjatannya. Iya. Sengaja lu gak lowbat deh gitu kata Kompas gitu ya. Dan gue tuh sebel orang tuh selalu bilang gue juara 4. Gak juara itu. Gak ada juara. Anak gue ke gue, papa aku juara 4. Kamu gak juara. Gak juara. Nah itu gak juara. Itu gak ada itu sebenarnya. Iya. Jangan masih dihitung juara Gak gitu ya. Juara sih. Iya. Gimana tapi Dri, gue kalau ngobrol sama orang baru suci tuh kayak ngelihat orang habis pulang perang gitu. Rasanya vibe-nya gitu. Gue pulang perang tapi kayaknya anggota tubuh gue boleh hilang banyak. Anggota tubuh hilang banyak. Tapi gue tuh ngerasa emang di suci tuh kayak banyak yang harus lu siapin emang. Perbendaharaan gitu. Tapi ternyata kadang-kadang yang lu bawa di dalam itu, oh ternyata yang lu butuh lebih dari itu. Ya karena materi lu sebenarnya banyak kan. Kalau banyak bro. Kayak di Ketawa dulu lu termasuk yang materi bisa per 2 minggu tuh baru lagi materi Andri baru lagi ya kan? Pas masuk situ jadi goblok. Jadi kayak murid pecahkan. Gue juga bingung sih kenapa begitu ya. Tapi berarti bankingan materi tuh nggak kepake Andri di suci kasarnya. Nggak kepake. Nulis baru lagi dari nol. Dari nol. Karena kan apalagi pas show 1 show 2 gue. Teman-teman buat yang belum nonton jangan ditonton 1 show 2 itu jatuhnya itu tayangan yang ini deep web gitu. Jadi emang harusnya nggak buat semua orang, VPN harus VPN ya. Belajar kayaknya ya udah mending jujur tentang apa yang dirasain, apa yang kejadian di sekitar gue, yaitu serangan-serangan orang ke gue. Jadi gue 3, 4, 5 kesananya nulis baru semua. Nulis baru semua. Yang lu diserang tuh show 1 show 2 kan? Show 1 show 2. Jadi sebenarnya deep talk juga ini. Deep talk ya betul. Deep talk juga. Nah, kenapa Andri menurut lo? Kayaknya kalau orang misalnya di YouTube nih ya, kita ngomongin netizen YouTube nih. Netizen misalnya ngelihat lagu jelek gitu atau film jelek gitu. Ya udah mereka nggak tonton. Tapi kalau ngelihat komedi jelek kok diserang ya? Goblok lu gitu kan. Kayak lu jahat sama mereka gitu. Padahal dalam hati lu kayak gue juga nggak pengen kurang bangsat gitu kan. Gue juga pengennya dar loh. Pengen. Tapi tuh emang ada kebahagiaan kita melihat orang tersiksa tuh. Kan ada di rumah. Superioritas kan melihat sesuatu yang di bawah tuh kita bawaannya happy. Iya. Mereka happy lihat gue hancur. Tapi nggak apa-apa. Sebagai orang yang mau manjang, gue dengerin itu. Ya udah gue iyain emang jelek. Mau gimana lagi, mau nggak bisa ngelak. Dan ya udah gue akhirnya belajar banyak hal. Selain dari yang ngajar di situ, gue juga belajar dari teman-teman gue di situ. Iya. Kita 11 itu sangat nggak akrab sih. Akrab dong. Enggak sih. Enggak juga. Karena kita walaupun di karantina di hotel ya, ada aja peserta yang nggak mau tidur di hotel. Oh, kayak Aldo dulu juga nggak nginep di hotel kan Aldo kan. Kita tuh ada yang Andri kalau Oh lu pulang. Oh. Gue pikir-pikir di Panglima Polim rumah gue di Depok, gue pulang aja. Tanggung ya. Sama gue panik liat orang panik. Malam sebelum tampil semua orang tuh panik gitu, dibantu orang gitu-gitu. Gue jadi bener. gue pulang aja deh. Relax aja di rumah lebih relax gitu ya. 3 ke belakang gue pulang sih. 1, 2 gue panik itu sih. Oh jadi ketika lu kurang itu pas lu nginep di karantina. Jadi emang kayaknya kalau 1, 2 gue seburuk itu 3 gue nggak belajar sih. Bener. Orang bego sih. Berarti lu pertama kurang nih. Show 2 kurang lagi. Terus lu mikir ini kayaknya karena gue di karantina deh. Ada banyak hal yang gue berubah di situ. Oke. Apa aja selain pulang tuh yang lu berubah? Ininya kebiasaan nulisnya. Jadi gue tuh tadinya nggak terbuka sama yang lain. Gue tuh kayak ya lu tahu apa sih materi gue, pintaran gue udah masuk suci gitu, nggak mau gue kompet sama orang, ada egonya. So akhirnya kesini gue kayak gue butuh deh dibantu orang. Iya emang tetap dibantu orangnya lebih banyak gue. Oke. Open mic-nya lebih banyak, pokoknya usaha-usaha yang gue lakukan akhirnya ke belakang
jauh lebih banyak daripada yang 1/2 gitu. Iya sih, pentingnya kombut tuh sebenarnya point of view lain aja. Kayak Bener. bisa gini Dri, bisa gini gitu kan. Bener. Nah, nih lu kan tadi kan show 1 2 kan kurang kan. Kurang. Nah, ini pertanyaan banyak temen gue yang nggak stand up adalah kayak, Za, apa sih rasanya ngelawak terus orang nggak ketawa tuh apa sih rasanya? Nah, coba lu deskripsikan perasaan ngebom untuk orang yang nggak pernah stand up. Menurut lu kayak gimana? Di minggu kedua akhirnya gue suntik vitamin C. Karena gue beneran drop banget itu. Beneran sakit, saya nggak mau makan, nggak bisa apa-apa. Istri gue 2 minggu pertama nggak mau storyin gue. Kok bisa sih? Kok bisa? Udah masuk suci, men. Udah masuk suci. Show 3 dia baru mau storyin gue. Gak bisa sih. Berarti saking hinanya gue. dia mungkin udah begini, pas kurang kayak udahlah ini aja lah, masuk ke highlight aja tuh yang kotak kecil coba tuh. Gak bisa itu kayak gak bisa, ini gak jadi hype tapi nasional. Iya. Untungnya bisa gue balikan di show-show selanjutnya. Gue bersyukur itu sih. Kalau gue close di 2 sih, mungkin gue ini gembel. Lebih oh gitu, itu menyembunyikan diri gue. Itu ngerasanya ngebom tuh enak ya. banget sih. Ngebom itu baru bisa sembuh kalau lu pecah. Untungnya Gitu gue ya. di 3 selanjutnya tuh masih dapat kesempatan buat pecah. Ya sudah, jadi gue 1-2 ya udah lepas lah gitu loh. Jadi tolong nggak usah ditonton lagi tuh. Di take down aja. Kompas boleh nggak sih di take down aja. Di take down aja. Ada kan video-video yang harusnya emang nggak layak kayak gitu. Atau nggak dibikin khusus membership yang harga 7 juta aja deh. Jadi Bener. orang juga nggak ada yang nonton. Bener. Nah, gue lupa Hendri, lu tuh bottom 3 berapa kali ya? Karena teman kita Virsa kan nggak pernah bottom 3 kan? Nggak pernah. Sekalinya bottom 3 pulang kan langsung. Dia emang nyicipin sekali-sekali itu dia. Sekali langsung. Gua itu di show 1 sebenarnya nggak bottom 3 gua. Iya. Cuma emang jelek gua. Di show 2 gua bottom 3. Cuma gua punya Ili. Ngeblank di panggung. Mungkin materi gua kurang lucu, dia kurang lama materinya, jadi masih lama. Iya. Ili itu pegangan gua, dia jimat gua. Gue itu udah dapet golden. Mungkin ini golden ketiga gue sampai akhirnya gue ditelepon. Oke. Dan itu pas audisinya di Jakarta, biliknya bareng sama Ili. Oh, satu bilik loh sama Satu dia? bilik. Heeh. Ke pre-show juga bareng. Dari pre-show lolos juga bareng. Makanya gue kayaknya Ili ngalah buat gue sih. Makasih banyak buat Ili. Kayaknya bukan. Terlalu baik kalau kayak Andri lebih deserve ada di sini. Gue pura-pura ngeblank deh. Itu pahala gede banget sih, Li. Itu pahala gede banget sih kalau kayak gitu sih. Nah, ikut suci tuh kan lo kan dari zaman ketawa kita udah sering open mic bareng. Bener. Nah, ikut suci setelah lu kelar nih itu menambah skill lu stand up nggak menurut lu? Iya, mindset gue kebuka banyak. Apa aja sih, Dri? Kalau yang bisa di-share gitu. Banyak. Apa perubahannya? Selain yang kalian bisa tonton di Wawancanda. Oh, ini udah ditanya ya? Udah ditanya apa-apa? Ada ini dari Zawin, belum gue ceritain, ini dari Zawin, dia bilang stand up comedian itu kerjaannya bukan nangkep momen. Bukan nangkep momen. Bukan. Tapi memaknai momen itu apa. Oke. Gua hari ini ketemu lo, kalau gue ya udah gue hari ini Oza atau apa gitu. Tapi kalau kita bisa nangkep momen, mungkin kayak ternyata kita tuh harus punya wawasan yang luas tentang kalau mau bergaul sama orang baru. Kayak tadi kita nongkrong di belakang, kalian ngobrol soal SMA di Jaksel. Di Jaksel? Nggak relate gue. Roaming lo. Gua. Lalu di Depok. Padahal gitu gue satu SMA sama Ayu Ting Ting. Sorry, itu pride juga bro. Pride bro. SMA 2 Depok pride bro. Gue ya 2 tingkat di atas dia. Jadi yang menjaga ketingtingan dia gua bro. Gila kali lo pada. Cuma roaming. Bener. Jadi kita harus maknai itu. Selain Ayu Ting Ting ada berapa lagi alumni seleb dari situ? Ayu Ting Ting. Ayo Ojak. Dia pernah datang ngambil raport. Pernah. Ya, itu bukan alumni, hitungannya data emang kebetulan raport anaknya aja. Oh gitu ya? Dia jadi dimaknai ke gitunya. Jadi biar ada yang bisa diambil. Kalau orang cuma gue ketemu ini jatuhnya cuma cerita-cerita lucu. Dan kadang-kadang cerita lucu tuh tidak menarik buat orang lain. Kayak ngapain gue denger cerita SMA lo gitu. Ngapain gue denger cerita SMA. Tapi kalau lu mau maknai lu bisa ngambil, anjir kok gue gak relate ya. Padahal tadi udah ada punchline Ayu Ting Ting tuh 2 kali. Iya, maksudnya kadang-kadang kita itu minder gitu ketemu orang, padahal kita semuanya punya sesuatu yang sama kerennya kok sama yang lain gitu. Kayak kita sendiri yang ngasih makna sama kejadian itu. Nah yang kayak tadi tuh bisa lu bawain di panggung stand up tuh, Ndri. Di open mic itu bisa kepake tuh. Bisa yang banget. Barusan bisa ya. Bisa banget. Itu tuh. Dan lu dulu sebelum suci belum ada insting itu. Belum ada ya. Ternyata sama habitnya juga harus dijaga. Kalau lu mau jadi habit jadi stand up comedian, lu harus punya habit stand up comedian.
nyatet itu habit stand up comedian. Kayak Radit kan tiap satu hari iya. nyatet. Kang Isman juga nyatet tuh juga. ngasih taunya ya. Nggak tahu dilakuin apa enggak, tapi Dilakuin dia dong, tapi jangan dia gitu loh. nyatet setiap hari. Iya, dicatat. Iya, maksudnya biar kita materi itu bukannya dicari tapi emang udah ada gitu loh. Iya, Cuma iya, kitanya aja yang harus jeli ngelihat itu. Banyak sih ininya. Banyak kok belajarnya. Itu ya. Termasuk sama peserta-pesertanya. Kayak Ripa itu kan. Mm-mm. Dia close mic pertama. Sakit dia sebenarnya. Sakit ya? Hari itu dia suaranya hilang, terus berulang kali apa sih namanya? Minum herbal apa segala macem. Sampai akhirnya pas tampil tidak maksimal. Jadi kadang-kadang di luar teknis sebenarnya yang Ada faktor-faktor. Ada faktor. Bonar juga kan kalau nggak salah dulu ya. Oh, nggak tahu gue. Lagi nggak enak badan juga kalau nggak salah waktu itu kan Bonar kan. Bonar pas close mic juga dia. Iya, jadi menjaga kesehatan walaupun kesannya kayak ya apa sih? Klise. Klise Kayak banget. klise. Itu tuh penting ternyata di Iya, kompetisi. iya. Alma yang sama juga Alma sakit juga. Enggak, dia moodnya ini banget dia. Gue tuh ngikutin Alma itu kan, kita tuh jedah dari lolos pre-show sampai ke show 1 itu sebulan. Gue ketemu di open mic lucu dia. Cuma pas mau tampil dia ini banget moodnya. Gue ingat ada kejadian di hari tampil tuh dia orangnya cewek tapi ngopi banget, mungkin buat ininya dia. Iya. Tapi dia nyari kopi deket-deket hotel nggak ada, dia agak jauh. Pas nyampe hotel kopinya jatuh sendiri, dia sendiri yang jatuhin. Moodnya rusak, jadi ngaruh ke penampilan. Jadi gue juga belajar, oh ternyata kadang-kadang ada faktor-faktor di luar yang kita bisa kendalikan. Kayak, oh itu juga ya. Ili menurut gue, rambutnya kepanjangan deh. Serius. Bukan. Sumpah. Mas gue. Nih, nanti lah akan belajar. Bintang BT juga gondrong dari mas Iya. gue. Kalau lu mau nyalain rambut, bintang BT juga gondrong Tapi gitu. bintang BT, menurut gue nggak di blow gitu rambutnya. Oh ada ngaruhnya ke spesifik Ngaruh. blow-nya. Oke. Gini, karena sebelum kita tampil, kita tuh di make up. Oke. Yang cowok-cowok gampang, udah selesai. Paling semprot-semprot dikit. Alma itu pakai kerudung, ya Iya. sudah pakai kerudung. Dia itu dandan lama banget, sedangkan itu sebelum tampil banget ya. Semua orang dipakai waktunya untuk ngebadanin materi, Oke. untuk nyiapin, untuk ngafalin. Itulah yang membuat dia kan ngeblank di panggung. Oh. Dia nggak punya waktu buat ngafalin itu. Anjir. Tapi rambutnya bagus. Gimana? Sumpah lo kalau lihat itu bagus banget rambutnya. Sayangnya ini bukan lomba pentin gitu Itu ya. dia. Oh, gitu. Sumpah lo lihat rambutnya bagus. Gue gak. Lu gak nyangka kan? Ada pelajaran-pelajaran Iya, itu. gue gak nyangka ada logika di belakang ada. rambut ini. Rambutnya ini bagus deh. Makanya dia close mic dalam keadaan cantik kalau suaminya sih kayak meluk dia. Tapi lu cantik sih malam ini lu cantik. Iya, gitu. berarti lu nggak berarti kalau ada di suci berikutnya ada komika perempuan lagi, lu menyarankan bondol aja Ndri ya. Main bondol aja ya. Makanya Eni lu main jauh tuh. Eni ya kan. Bener. Ya Gitu. juga ada yang panjang gak ya? Bener, anjing. rata-rata ada yang suci juga kerudungan kan. Iya. Bener. Strategi tuh. Strategi gitu ya. Gila ini sih. Tapi emang Enggak suci tuh sebenarnya game survival ya Ndri ya. Bener, survival game. Game survival iya, ya. ini mah selamat satu lubang, emang selamat lagi aja tuh. Iya. Beneran emang kayak gitu permainannya. Hunger Games ya. Lu Bener. nggak usah nge-kill banyak, yang penting lu ada aja mulu. Lu nggak harus jadi paling atas banget. Iya, yang penting lu nggak paling bawah aja. Iya, itu Gitu dia. ya kan? Dan masalahnya gue pas di 4 besar udah tinggal 3 ini susah banget dibunuh nih kan. Susah banget dibunuh, sumpah. Gue tuh pas abis tampil, gue masih berharap nih abis gue tampil masih ada Mukmin sama Ratanca. Bismillah lah, ini bisa lah nih orang ini berdua kepleset. Bagus banget. Bagus. Itu sebelum dipanggil penilaian gue udah nyiapin kata-kata sih. Terima kasih betul. Gue udah nyiapin. Menurut lo apa yang bikin lo close mic, Dri? Enggak, bagus-bagus semua sih. Malam itu emang pada pecah banget semua aja. Mukmin gue udah nggak bisa. Ya udahlah, itu udah bagus banget, emang nggak mungkin itu orang nggak lolos. Ratanca di akhir-akhir dia berminggu-minggu menjelang final dia selalu jadi top of the top dia. Orang yang iya. Dari Ratanca gue belajar kita tuh nggak boleh memandang remeh seseorang. Tadinya gue nggak ini lah, bukan seseorang yang menonjol di kompetisi. Yang menonjol kan Ambon pasti, iya. Begitu tuh orang-orang menonjol. Ratanca tuh nggak terlalu menonjol lah. Tiba-tiba di akhir, perkembangannya luar biasa. Itu Jadi game of survival tadi. Bener. Jadi kita tuh nggak boleh merendahkan odong-odong, kerja itu. Ternyata orang itu juga punya mindset dan bisa jadi
itu musuh juara, gitu bisa mengalahkan lu maksudnya iya, gitu ya bisa kan. jadi orang yang gila keren banget itu, kita nggak boleh ngeremehin orang. Gue sih belajar itu. Rata-rata semua itu bukan semua ya, kebanyakan orang itu megangnya Ambon waktu awal-awal. Betul. Karena selain gua memang juga megang Ambon. Gue juga megangnya Ambon. karena kan satu selain dia jago, dia juga udah ada pengalaman di YouTube-nya Bang Wendy Benar, Cagur. benar, Jadi udah juara. gue bilang Ambon nih bukan cuman lucu, dia udah pernah lomba gitu. Menurut lu kenapa dia nggak bahkan lu ngalahin dia gitu? Kenapa tuh menurut lu? Kalau soal ngalahin dia sih, gue ngalahin dia itu udah sesuatu yang wajar ya. Maksudnya sombong karena udah kejadian. Karena udah kejadian. Sebelumnya nggak bakal ngomong Nggak gitu bakal kan? ngomong Iya, gitu nggak sih. bakal. Tapi Ambon bakat gue percaya ada orang yang kerja keras, ada orang bakat, dia orang bakat. Messi dia ya berarti, Dia Lionel bukan Messi. CR dia ya. Dia Lionel Messi-nya di Suci 12 dia Lionel Messi. Cuma gue juga nggak ngerti yang diterima orang kadang-kadang nggak sesuai yang kita persiapkan gitu. Oke. Entah kenapa penonton Suci kayaknya nggak bisa nerima secara penuh apa yang dia kasih. Apa yang Ambon sajikan tuh nggak keterima penuh? Dia tiap open mic, kita tuh materi disuruh nyiapin 3 menit misalnya. Ambon tuh bawa 10 menit, lucu semua. Oke. Yang lain tuh bingung gimana ya nambahinnya, dia gimana ya motongnya. Ngurangin. Bener, saking bagusnya orang itu. Tapi entah kenapa yang di open mic tuh pecahnya setinggi sini lah. Tapi pas sampai panggung tuh turun, gue juga nggak ngerti. Kenapa ya? Apa Itu. mungkin orang belum kenal dia siapa? Kan kadang-kadang gitu kan, kita karena belum tahu aja, oh Iya, ternyata iya, mainannya gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh mikirnya, oh ini orangnya sombong, orangnya apa? Padahal kan emang dia sedang melucu aja Iya, gitu iya, karakternya iya, iya. itu. Dan Ambon juga yang paling kelihatan kayak gue ngeliat dia kayak nggak deg-degan sama sekali Bener gitu loh. dia. Dan mungkin gak hanya di Suci ya, dari kayak pas Jambore gitu, Ambon naik panggung kayaknya nih orang tenang banget. Dia di Santai level yang gitu. berbeda sih. Gue sih mengakui itu. Harusnya Ambon panjang di Suci. Iya. Cuma kan ada gua, maksudnya kan ada. Kan yang bukan lo yang juara, Oh, harusnya yang sorry. ngomong itu bukan lo. Harusnya ngomong yang juara satu dari bukan porsi lu untuk keluarin kalimat itu gitu. Nah pendapat Kan lu ada gua dan 3 temen gua. Iya. Heeh. Nah pendapat lu tentang konten pundit Suci gimana? Kayak nggak gua tonton sih. Itu anjing. Karena itu kan partner lu tuh di konten Iya, tuh. iya teman-teman gua, Iya kan teman-teman lu kan. Cuma Mungkin karena lu- saking dekatnya ini sangat personal sekali Iya ini. sih. Terasa sangat personal. Dan mungkin lu tapi kadang juga konten temen ngerasa sehari-hari udah ngobrol, masa ya gue buka YouTube dengerin lu lagi. Iya. Gitu ya. Iya, tapi ya itu orang-orang yang bantuin gue, Yuda Keling itu orang yang megangin gue selama Suci, gue Lu kombut lu sama dia tuh. sama Yuda Keling bener. Karena dia emang pegangan gue sejauh ini ngasih premis, ngasih bagan yang bagus tuh. Iya, gue iya, tuh iya. bergurunya. Jadi dari karantina disediain, tapi gue pulang ke Depoknya selalu ketemu Sama dia. Bahkan itu sebelum Suci pun. Sebelum Ini Suci, dia, sebelum iya, Suci, iya. sebelum Suci. Emergency call itu kan kita komik biasanya punya kan 1 atau 2 komik lain yang untuk dadakan H-1 nih kita telepon, bisa kita chat, ini tambahinnya gimana? Apa sih gimana? Lu memang dia Yuda Keling tuh. Iya. Gue punya 3 kalau itulah. Iya. Pertama Yuda Keling. Yuda Keling. Levelnya di atas gue. Jadi dia harusnya kemampuan tekniknya apa segala macam jauh Lebih lebih paham. pintar, lebih pintar dari gue. Yang kedua temen yang selevel sama gue merasa. Sigi celana pendek. Sigi celana pendek hari ini. Oke. Celana pendek apa celana panjang deh? Iya, berarti gitu ya. Ke Yuda Keling untuk teknik, Sigit Celana Pendek untuk sisi personalnya, dan si Istri gue buat lu untuk menjaga. buat iya. tip intinya. Cocok ya, lu sama Yuda Keling ya sih, maksudnya masih yang main verbal lah gitu. Benar, Kayaknya kan lu act out juga nggak terlalu Benar, gitu. benar. Impersonate gitu juga enggak gitu kan. Nah, itu susahnya di Suci gitu kan, Dri. Ada tugas-tugas yang jarang kita lakukan. Benar. Tiba-tiba ada roasting Benar. lah, ada impersonate gitu-gitu kan. Gue disuruh crowd work waktu itu. Lu Ngomongnya aja udah susah aja. Iya. Maksudnya crowd work agak susah ngomongnya aja. ngomong crowdworknya udah susah. ya. Ini budaya Panji nih. Bahwa budaya buruk dari Amerika ini gini-gini nih. Oh, ada ya salah satu tugasnya Terus gue crowdwork ya. nyiapin ini. Waktu itu gue nanya-nanya siapa jagoannya di Suci. Gue nyiapin tuh buat 4 peserta lain kan. Gue jagoan. Kaget. Malah gua. itu yang gak lu siapin. Gak siapin. Gue Oh. kok ada orang jagoannya gue. Iya, Ya tapi memang dipaksa buat bertumbuh. Dan ya udah itu tempat. Iya. Di dalam tuh sakit banget ya rasanya. Maksudnya sakitnya tuh kayak, oh gila lu ditekan seminggu sekali nulis gitu. 5 menit harus clean, Bener, ya kan? bener. Cuma pas gue di dalam tuh, ini yang gue cari ya sih. Iya, lu kayak di apa ya, kayak masuk militer gitu ya. Bener, ini militer yang gue cari ini nih. Ilmu lu bertambah, PD lu juga mungkin bertambah. Bener, dari sana bener. gitu. Jadi pas keluar,
gue kangen sama itu juga maksudnya. Gue kalau bisa terus-terusan suci selama 1 tahun nggak apa-apa. Jangan dong. Suci ada terus. Lo kayak kerja Kompas jadi ke situ. Nah, menurut lu tentang hasil akhirnya gimana nih, Ndri? Hasil juara 1, juara 2, juara 3 menurut lu gimana? Apakah itu hal yang lu tebak atau kayak itu plot twist juga buat lu? Banyak yang bilang itu plot twist ya. Banyak yang bilang lu nonton nggak langsungnya? Enggak nonton langsungnya gue. Nonton langsungnya. Kalau lu nonton langsung tuh berasa banget ya. Tapi di gua mewajarkan juaranya ya 1, 2, 3 itu orang-orang itu. Oke. Secara urutan lu mewajarkan. Iya, mewajarkan. Iya. Karena memang di luar yang di perdebatan adalah pembahasan soal ini sesuai tema atau enggak. Ini tuh itu pembahasannya tuh ini sesuai tema apa enggak. Ini kok temanya ini pembahasannya ini. Tapi kalau secara LPM, secara ketawa pantas itu. Sebenarnya dihitung nggak sih, Indri? Misalkan kayak ini lucu banget nih tapi jauh dari tema, itu jadi nggak tahu. Iya nggak tahu kan. Nanti kita nggak ada. Kalau ada dia ngapain gue ajak lu di sini? Mending dianya langsung dong. Iya. Karena kan gue dari awal pas Mukmin masuk tuh gue rada kayak kan dia di off air kan kayak di Jambore kan sebenarnya offset juga gitu kan. Gue kekhawatiran gue ini bisa nggak dia di TV gitu. Mungkin dia juga ya belajar juga gitu ya. Karena yang gue tahu cuman sebelum Suci tuh si Eja tuh sering open mic di Ketawa tuh sering banget lah. Hampir tiap minggu datang. Tanca kayaknya open mic-nya keliling di komunitas kan. Nah, Mukmin doang nih yang gue nggak pernah lihat gitu dulu ya kan. Di Jogja juga kan dia emang Jogja jauh juga, tapi gitu. Memang dia adalah musuh editor dia tuh. Iya. Pokoknya kalau ada edit pasti tuh punya pasti punya Mukmin. Emang terbiasa seperti itu dia. Terbiasa ya udah nyerang apa segala macem. Nah banyak yang bilang lu sampai sejauh itu karena beruntung juga ya Andri ya. Benar. Nah berarti tips lu untuk teman-teman kita yang mau ikut Suci berikutnya apa? Ibadah yang rajin. Gila nggak tuh? Gila. Lu pikir Mukmin jadi juara karena apa? Gila nggak tuh? Sih. Gila nggak sih? Ngaruh juga. Ngaruh. Eja mau ibadah masih harus ngegoreng nih. Bener. Masih ada 2 porsi take away mungkin gitu kan? Tapi sekarang dia sibuk sekali nih. Yang lain sibuk di depan kamera, di depan panggangan, di depan penggorengan sih gue liat gila sih. Oke. Berarti luck itu adalah faktor penting juga dalam berkompetisi komedi di TV gitu lah intinya. Betul. Oke. Nah Andri, ini kita akan ada beberapa berita nih yang dibawakan oleh dari temen gue ya kan. Dia akan membawa tema-tema tentang keberuntungan juga. Dan kita ingin mendengar point of view lu tentang itu. Ya kan inilah dia Abizar Hakim. Berapa kali audisi Suci? Gua audisi Suci 3 kali. 3 kali. Ikutnya berapa audisi gue ya? 2 deh. 2 Suci. Yaitu Suci 11, 11 Suci 12. Nah, yang golden yang mana tuh? Nggak ada dong. Belum beruntung. Itu dia. Bukan belum lucu, belum beruntung. Enggak, gua audisi Suci di 2 Suci. Iya. Dijurin Bang Awe 3 kali. Oke, satu lagi? Di Suci. Oh, ketemu Bang Awe mulu dia. Tapi ya, maksudnya gue jadi sekarang nggak obses Suci gue sekarang. Gue obses dulu lolosin Bang Awe gue sekarang. Dendamnya ke situ ya. Yang penting gue di approve Awe dah gitu. Awe-nya yang tidak beruntung itu berarti. Ketemu dia mulu. Ya, bisa lagi. Kita audisi di 2 Suci, kok ketemu Bang Awe bisa 3 kali sih? Tapi Awe tuh termasuk juri yang ketat gak sih Indri menurut lu? Banyak yang takut sama dia loh, bener gak? Tapi fair menurut gue. Iya tapi fair, tapi maksudnya serem gitu, intimidatif. Gak gitu. ketemu Awe sih gue. Lu ketemu siapa audisi? Yang dapat golden gue akhirnya ditelepon David. Iya David sendiri. Oh sendiri ya. David katanya juga lumayan ketat. Fair. Iya orang banyak yang ini. Jadi gue 10 orang masuk bilik. Yang 5-nya ngeblank ya. Masuk apa Bang David? Lu gue bisa tanya jawab sih. Kok bisa? Kok crowd ke juri sih? Gue waktu audisi sama Bang Awe pertama kali, kan gak ada yang lolos tuh. Terus ada satu orang nyeletuk. Ini orang udah nyeletuk kepanjangan lagi setnya. Terus pas mau keluar dia nyeletuk gini. Ini gak ada yang lolos Bang Awe. Terus tuh gak Bang Awe balas apa? Orang gak ada yang stand up. Wiu. Tapi emang gak ada yang lucu waktu itu. Oh, gitu. Suci gak ada yang stand up. Anjing keras sih dia sih. Keras dia. Langsung ke berita aja ya. Oke, langsung Dar. Ini ada orang dari Australia. Namanya Bill Morgan. Oke. Dia ini mati suri. Oke. Nah dia karena hidup lagi, dia merayakan hidupnya dengan membeli lotre. Oke, judi dia langsung. Iya langsung judi, terus dia menang
menang dapat mobil. Dapat mobil. Tapi kayak ada yang nggak terima atau disuruh reka ulang sama TV gitu. Oke. Jadi dia beli lotre lagi, menang lagi. Ya. Beruntung nggak tuh Dri? Wah, gila banget. Ya makanya. Beli lotre kali ya kita ya. Jangan itu yang lo ambil. Jangan itu hikmahnya gitu. Mati suri, lotre menang. Abis itu ada yang protes nih. Settingan nih. Beli lagi. Menang mobil lagi. Menang mobil lagi. Anjrit. Wah, ini terlalu sih, ini terlalu nih. Sedangkan Suci harus ngelawak berapa minggu baru dapat mobil. Mungkin ini sama kayak dulu babak callback bisa masuk lagi kali. Oh iya. Pas lotre dia kena callback gitu ya. Iya, dulu kan Suci kan ada callback. Ada. Suci beneran langsung balik lagi ke kompetisi. Bener. Oh, iya. Suci 4, Suci 7 ada tuh. Sekarang nggak ada kayak gitu ya? Callback cuma ini doang sekarang, cuma Tampil. buat tampil di Tampil final. doang. Gua nggak ada lagi di babak itu emang. Dicegah sekali gua buat tampil di final ya Allah. Biasanya yang keempat tuh nggak bakal dikasih callback. Iya. Karena callback di pas 4 besar biasanya. Bareng syuting bareng. Oh gitu. Ada orang seberuntung itu ya. ada. Menurut gue sih dia harus memakai kemampuannya untuk melakukan hal-hal ini lagi. Yang lebih bermanfaat. Menghentikan perang atau apa, membuka jalur gitu. Siapa tahu keberuntungannya Iya, bisa sampai situ ya. berpengaruh di situ gitu ya. 12 presiden. Nah, kan bisa satu negara aja beruntung. Bisa dong, bisa satu negara. Ini kan lotre buat dia dan keluarganya dia doang. Iya, Coba iya, ya, iya. lebih bijak, Iya, iya. lebih bijak kalau. Jangan-jangan ada super power dia apapun yang gue ambil itu yang menang. Jangan-jangan gitu Karena ya. udah balik dari kehidupan sih udah Bener sih. lebih dari ini, men. Iya, dia udah Mungkin cuma beruntung doang gitu. Iya, kayak timnya Deadpool, Ah. Deadpool 2. Oh iya, Apa benar, kekuatan benar. super power lu? Yang cewek ya. Gua beruntung aja orangnya. Hmm. Sampai terakhir hidup. Iya. Harusnya dia jangan cuma main lotre gitu ya. Iya. Menyelamatkan dunia sih harusnya. Menyelamatkan dunia. Ini dia. balik dari kematian aja. Kalau misalnya menang judi wajar lah. Hoki aja mungkin. Ini dari ajal gitu ya. Itu orang di malaikat mau nanya-nanya di kubur juga udah pada gitu. Kaget tuh kan orang. Ya baru mau ditanya Udah cabut. udah cabut ya. Oke, saya cabut. Yuk. Oh, saya cabut ya. Iya. Berapa lama dia mati suri itu? Nggak tahu, nggak ada Nggak pernah diterang. dijelasin. Oke. Oke, langsung berita kedua Zar. Wah, gila ya. Ini namanya Lena Paslon. Jadi dia ini kehilangan cincin kawin selama 16 tahun. Oke. Terus dia akhirnya ketemu lagi sama cincin kawinnya sama si Hoki. Oke. Nah, dia tuh ketemu cincin kawinnya lagi di wortel. Apa? Di wortel? Di badan wortel gitu. Kok bisa masuk situ? Kok bisa masuk? Istrinya Lola Bani ya bagaimana? Maksud gue. Kok bisa Jadi masuk? dia kayaknya jatuh mungkin cincinnya. Oke. Terus jatuh, kependem, di tanah nanam wortel. Oh, wortelnya tumbuh. Ada cincin gue. Enggak, tapi wortel dia yang beli. Wortel kayak harusnya di kebun dia ya. Apa? Iya dia Iya, tanam, di dia tanam, kebunnya dia dia. tanam. Oh. Dia nanam Cincinnya wortel. hilang dari tahun 95, ketemu lagi 2011. Wah anjir. Gila sih. Ketemu iya. Bener. Di dalam wortelnya. Oh ada fotonya. Siapa yang nikahin wortel gue nih gitu. Wow. Oh gitu Iya, ya. Oh, ini ketemu lagi tuh. Bener-bener di wortelnya. Di wortel. Bener-bener di wortelnya. Oh. Berarti dia punya perkebunan wortel. Iya. Oh. Tapi bisa akal-akalan dia sih sebenarnya sih. Iya ya. Mungkin nemunya di tempat lain tapi kayak ini mah udah nemuin ini. Iya. Ini adalah wortel. Gak disuruh, si berkah istrinya gitu. yang nemuin. Oh, istrinya yang nemuin. Iya. Yang ngilangin siapa? Wah, gak tahu tuh. Mungkin Lakinya harusnya kan. ya kira cerai itu. Enggak dong, kagak. Enggak usah gitu. Tapi 16 tahun masih menunggu cincin yang sama sih, ada yang masalah sama ekonomi keluarganya. Maksudnya masih menantikan cincin yang sama sih. Agak maksudnya kan Berarti bisa. iya. Anta masih banyak, maksudnya banyak pilihan-pilihan untuk membeli mas kawin Benar. baru. Profit wortel dipertanyakan Indri nih. Iya, profit wortel nih yang Itu dipertanyakan belum nih. belum kejual wortelnya masih di ini kan. Iya, masih ditanam gitu ya. Juga jadi capcay itu di piring ada cincin sih kayak gila sih mas. Kerak-kerak apa nih? Oh, cincin gue. Kemakan gitu ya. Oh gitu bisa jadi ya. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi Zar? Ini ada lagi nih. Ini seorang pria namanya Matt Suter. Di tahun umur 19 tahun. Nah, dia di tahun 2006 ini dia lolos dari amukan badai. Orang Amerika ya? Iya, dia lolos dari amukan badai karena terbawa terbang bersama kasurnya. Iya, aduh kartun anjing. Bangsat. Aduh. 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 Kok bisa selamat tapi? Nggak tahu mungkin dia berpegang sama kasurnya kan di Amerika kan banyak badai ya. Apalagi kan daerah Amerika Tengah, Iya. Tengah kan. Ini peluang buat yang punya kasur. Ini promo bagus banget sih. Gila. Kasur ini menyelamatkan hidupmu. Gila. Badai apa sih? Mungkin selimutnya ketat kayak selimut hotel gitu kali Iya, ya. Jadi dia iya. pakem gitu, terbang-terbang.
Masih di landing. atas kasur nih. Gitu ya. Agak aneh sih. Tom and Anjrit. Jerry. Iya kok bisa ya? Tapi dia di kasur posisi lagi tidur atau lagi di kasur aja? Di kasur aja. Di kasur aja. Kayak pas ya kayak kartun aja. Karena kalau dia lagi tidur bangun-bangun di langit kan juga deg-degan juga Kaget. gitu kan. Dia pikir mimpi demam gitu. Ini demam. Kalau Lanjut. di memang aneh-aneh sih. Iya, tau pas landing lah asli anjing. Rumah udah Hebat Iya. nih. Ini lebih beruntung dari lu Nindri. Lebih beruntung. Iya, Jauh ini lebih beruntung. lebih Jauh, beruntung. jauh. Tapi lu lucu Terakhir banget. Zar. Ini ada namanya Michael Holmes. Ini jatuh lagi. Jatuh dari ketinggian 15.000 kaki gara-gara parasut macet. Ini mungkin lagi terjun Iya. terbang Parasut, bebas, ya. ah. Selamat karena BlackBerry. Kok bisa? Dia jatuh di semak-semak pohon BlackBerry itu. Untung bukan wortel ya. Betul. Terlalu pendek kan, dar. Meninggal, ketemu cincin doang. Ngapain? Mayatnya ada cincin. Oh, ada cincin di atas mayat. Di pers dan semuanya ada. Sebelahnya ada orang tiduran di kasur. Iya Allah. Ya Allah. Selamat semua. semua. Tapi aneh-aneh ya. Berarti dia nggak meninggal tapi luka-luka mungkin ya? Luka-luka aja, kakinya luka-luka. Sama banyak. Aku coba banyak BlackBerry. Agak biru. Cocok juga buat iklan BB tuh kalau masih zamanan tuh. Bener Nindri, ya, tuh, brand kan? ambassador sih. BlackBerry saves you langsung ada gitu kan ini. Tapi ini kan menurut gue ya, yang tiga belakang ini nggak sengaja. Keberuntungannya datang tidak sengaja dong. Kayak tadi yang lotre. Yang pertama itu yang keren. Yang Lotre lotre, itu kan lotre. berarti men-challenge Iya sih, keberuntungannya dia iya kan. sih. Jangan-jangan dia bukan beruntung, dia emang udah nemuin selaannya gitu ya kan. Curang. Lotre caranya gini nih gitu. Punya ini kali dia, punya indra keenam kali. Oh, Atau dapat super power dari mati suri Nindri, kita nggak tahu kan. Kayak dia tuh tahu mana yang bisa ngasilin banyak uang gitu ya. Iya. Mungkin kalau di Indonesia buat dapur kali dia. Maksudnya bikin iya, F&B kayak iya, gini kan. benar, dapur-dapur kayak gini. Jadi bisa tahu iya. celah-celahnya Salah gitu. satu power orang habis mati suri emang kadang suka indigo. Iya. Karena ke dunia lainnya kan. Benar. Iya, juga ya. Jadi indigo. Dia terlalu dia. beruntung sih. Kalau yang lain selamat-selamat dari kematian gitu-gitu. Martin de Jong, dia pembalap sepeda lolos 2 kali dari tragedi pesawat. Jadi kayak setiap dia mau naik pesawat tuh ada aja ininya. Gak jadinya. Delay atau apa gitu. Entah dia nggak jadi terbang. Dap nih. 2 kali? Hmm. Oh, tapi dia nggak naik gara-gara? Karena nggak ada. Hah? Iya. Nggak dapet tiket buat. Lucu banget. Berarti naik klien akhirnya. Berarti pelit juga ada fungsinya, Ndri. Ternyata Ndri, pelit juga ada fungsinya. Tapi gue kalau dari petugas pesawat sih gue udah blacklist orang ini ya. Kok kayak bawa sial banget ini. Beruntung buat dia tapi sial buat kita ini kayak 2 kali men. Ya atas nama siapa? Martin De Jong. Enggak, Wah, enggak, guys, enggak, udah enggak, kita naik kapal aja ya. Enggak. Kita lewat laut, guys. Ini Gitu. bukan bandar tempat cuci mobil teman-teman. Enggak bisa. Ini tempat cuci mobil. Udah enggak. Tempat servis pesawat kita Udah, sekarang, udah. mulai sekarang. 2 gitu. kali sih agak di 2 kali sih. curigai. Iya. Kalau dia masih berani naik pesawat Iya, sih, gue bener. lumayan salut Bener, loh. bener. Kalau dia masih mau. Final Destination sih. Iya, anjrit gila banget. Andri Sakti ada yang mau dipromoin kan dulu setelah ini mau bikin apa show biasanya atau apa? Mumpung momentum masih ada kan? Pengen sih sebenarnya, cuma masih belum kebayang kapannya, belum kebayang ininya. Cuma gue pengen promo diri gue sendiri. Jadi buat temen-temen corporate yang misalnya Dani Beler kemahalan, Ridwan Remin penuh gitu ya. Remin Ridwan penuh. Remin penuh. Arif Brata lagi sibuk lagi syuting. sibuk, ada Iya. Andri Sakti yang harganya affordable. Iya. Lu kerja juga kan sekarang? Iya Kantoran. kerja masih kantoran, Cocok masih. buat Cocok. corporate. Cocok. Ngerti kultur kantor. Masih relate. Ngerti kultur kantor. Misalkan Arif Brata nego 15, Andri Sakti 40 menit dijabarin sama dia. Bisa, Tenang bisa. aja, tenang Bisa, aja. misalnya harga Arif Brata saya 3 kali tampil juga bisa. Bisa 3 kali tampil boleh. Iya. Bisa saya les logat Makassar bisa. Bener. Bisa, Jadi bisa. kalau kalian pakai Arif Brata untuk acara doang nih event gitu kan. Andri Sakti bisa lu bawa outing ke 3 titik Bener, gitu. bener. Jakarta Puncak gitu kan, Bandung siap dia. bantu kru juga bisa. Bisa. Lagi, lagi. Oh, juga untuk lagi. Masa habis tampil beresin mic anjir. Jangan juga dong. Oke, Andri Sakti terima kasih udah mampir ke podcast Raden Andri Sakti. Terima kasih. Sampai ketemu di kesalahan berikutnya. Bye bye.